とって最大の試練はここからじゃ。あのマカロンが相手では。Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga keadaan kalian baik-baik saja. Setelah 1 minggu libur, akhirnya Mashle episode ke-6 kembali tayang, yang dimana pada episode kali ini akan memperlihatkan pertarungan epik Mas melawan Margaret tahap pertama. Kira-kira bagaimanakah keseruan dari ceritanya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alurnya. Pada episode sebelumnya, setelah kita diperlihatkan pertarungan epik antara Mas dan Karpako Loyang, lalu pada episode kali ini, cerita pun dibuka dengan memperlihatkan Margaret yang tengah berhadapan dengan 2 orang anggota Kristal, rekan dari Karpako yaitu Mor dan Aureo. Di situ terlihat mereka berdua begitu cemas ketika melihat Margaret yang dengan santai berdiri di hadapan mereka. Apalagi ketika Margaret berkata, kalau kekuatan Mor dan Aureo jika diibaratkan dengan tangga nada hanya sebatas re, yang artinya kekuatan dari mereka berdua hanya 1 tingkat di atas do. Dan jika digambarkan maka mereka berdua hanya berada di tingkat kedua dari bawah, yang mana dengan kekuatan tersebut tidak akan dapat menunjukkan musim semi, kata Margaret. Lalu ia pun menyuruh Mor dan Aureo agar menyerahkan kristal mereka dan segera pergi dari sana. Mendengar hal itu, Mor dan Aureo yang merasa kesal lalu berkata apakah Margaret tidak mengerti kalau ini adalah pertarungan 2 lawan 1. Kemudian mereka berdua pun langsung menyerang Margaret dengan mengeluarkan sihir mereka yang bernama Wolfus dan Rock, di mana merupakan sihir perwujudan serigala dan juga pengendalian dari elemen batu. Walaupun pada posisi ini mereka berdua tahu kalau kekuatan Margaret secara visionari, namun dengan tekad yang kuat mereka yakin dapat mengalahkan Margaret. Apalagi mereka telah berjuang mengumpulkan masing-masing 3 koin emas untuk berada di sini. Sementara itu Margaret yang melihat serangan Mor dan Moria yang tengah mendekatinya, segera merilis sihir dasar miliknya yang mana berhasil menghancurkan serangan tersebut, sekaligus membuat mereka berdua kalah dengan mudah. Setelah itu Margaret segera merebut kristal yang ada. Kemudian dengan nada meremehkan ia berkata kalau kekuatannya berada di tangga Si, sedangkan mereka berdua berada di tangga Re. Dan itu menunjukkan betapa jauhnya perbedaan kekuatan kita, kata Margaret. Lalu setelah menghancurkan kristal yang ia ambil, Margaret segera pergi sekaligus mengakhiri ujian pada tahap kedua ini sebab salah satu tim telah tereliminasi. Mengetahui ujian telah berakhir, Dot dan Kron yang tidak melakukan apapun merasa bingung, sekaligus senang karena telah berhasil menyelesaikan ujian dengan baik. Bahkan Dot dan Mas sampai berjoget ria, sekaligus melakukan aksi wawancara yang sering dilakukan reporter ketika permainan bola telah selesai. Namun tak lama setelah melakukan aksi konyol tersebut, tiba-tiba suasana berubah mencekam, bahkan penonton yang tadinya bersorak seketika terdiam. Mas yang merasa khawatir lalu bertanya apa yang sedang terjadi. Sementara kepala sekolah Warbird yang menyadari sesuatu berkata kalau ujian terberat Mas akan dimulai dari sini. Sedangkan para penonton sendiri masih terdiam sambil membicarakan seseorang yang sepertinya sudah mulai serius untuk menjadi seorang visionari, di mana ia merupakan satu-satunya orang yang bisa membuat Ryan Amos sempat bangkrut pada tahun lalu. Dan orang tersebut tidak lain adalah Margaret McCarran yang begitu kegirangan menantikan pertarungannya dengan Mas sembari berkata, akhirnya musim panas yang cerah sudah datang. Aku menantikan kehadiranmu di ujian selanjutnya, Mas. Lalu setelah mengatakan itu, kita pun diperlihatkan dengan otot Mas yang tiba-tiba saja memberikan reaksi tidak normal. Finn yang khawatir lalu menanyakan kepada Mas ada apa dengannya. Namun Mas hanya menjawab ototku yang bernama Meg telah memperingatkanku. Sampai di sini Mas tidak menyangka kalau ototnya akan bereaksi sekuat itu hanya karena berpapasan dengan Margaret. Dari situ pun dapat disimpulkan kalau Margaret adalah penyihir yang kuat. Sementara itu di tempat kepala sekolah Warbird, di situ kita pun dapat melihat ada Kaido. Kaldo, sang pengguna sihir api yang ternyata juga ikut menyaksikan jalannya ujian bersama kepala sekolah. Kaldo mengatakan jika kepala jamur memang akan bertarung melawan Margaret di ujian selanjutnya.
ada kemungkinan kemenangan beruntun Mas akan berakhir sampai di sini. Mengingat satu-satunya alasan Ren Amos bisa menjadi Pisioner Suci di tahun keduanya adalah karena Margaret memilih untuk tidak ikut serta pada ujian tahun lalu. Tentunya bisa dikatakan kalau Margaret adalah lawan yang setara dengan Ren Amos. Sebagai kepala administrasi bakat sihir, Kaldo telah memeriksa setiap kandidat calon Pisionari Suci dengan seksama, dan menurutnya kandidat yang paling dominan untuk menjadi Pisionari tentunya adalah Margaret McCarran. Terlebih lagi setelah dirinya menyaksikan penampilan Margaret di turnamen tahun lalu, menurutnya Mas pasti akan dibuat kesulitan karena kekuatan mantra second yang dimiliki oleh Margaret itu benar-benar sungguh luar biasa. Mendengar hal itu sontak membuat kepala sekolah Warbird jadi terdiam dan langsung membenarkan apa yang dikatakan oleh Kaldo. Hingga saat Kaldo mendengarnya, tanpa sadar dia pun malah langsung tertawa dan kembali berkata kepada kepala sekolah, "Kau sebenarnya setuju denganku dalam kondisi normal bukan? Kau sungguh bertaruh banyak pada si kepala jamur itu. Aku masih belum mengerti apa yang membuat orang-orang begitu tertarik dengan dirinya. Akan tetapi menurutku, McCarran adalah kandidat yang tepat untuk menjadi Pisionari Suci pada tahun ini. Aku ragu si kepala jamur itu mempunyai cukup kekuatan untuk menyaingi karena perbedaan di antara mereka yang terlalu besar." Selanjutnya kembali lagi ke sisi Margaret yang saat ini berada di ruang tunggu. Di situ kita pun diperlihatkan ada Leblanc Roussel yang mengatakan bahwa dia ingin memberi pelajaran kepada Mas karena telah membodohinya pada ronde pertama. Tapi untuk melakukan itu, dia pun sengaja datang menemui Margaret untuk memprovokasinya dengan mengatakan kalau Mas itu tidak punya kekuatan sihir. Lalu Leblanc pun kemudian menyuruh Margaret untuk menunjukkan kepada Mas siapa bos di antara mereka dengan cara memasukkan obat pencahar ke dalam minuman Mas. Namun siapa sangka bukannya dapat dukungan dari Margaret. Di sini kita pun dapat melihat Margaret yang langsung saja menghantam Leblanc dengan kekuatan sihirnya sembari berkata, "Jika kau mencoba merusak ini lagi akan kubunuh kau, paham?" Dan itu juga sama padamu, Opter Madel. Opter yang sejak tadi rupanya juga ada di sana melihat kejadian tersebut. Dia lalu segera menanggapi ucapan dari Margaret dengan berkata, "Lakukan pekerjaanmu dengan benar, maka aku akan tetap diam." Sementara di tempat ruang tunggu lainnya di sisi Mas saat ini, di sini kita pun dapat melihat Mas yang sedang ditanya kepada dirinya berlatih begitu keras. Mas mengatakan awalnya ayahnya lah yang menyuruhnya untuk mulai berlatih. Itu sangat berat dan melelahkan hingga membuatnya jadi kesal. Tapi walau dengan semua keluhan itu, Mas tidak pernah berhenti dan terus menambah beban latihannya hingga sekarang dia merasa bangga akan hal itu. Sementara itu Lemon yang juga ketularan akting Mas, di sini dia pun juga ingin menceritakan tentang dirinya dengan mengatakan kalimat-kalimat drama untuk membuat Mas tertarik dengan dirinya. Namun sebagus apapun akting Lemon, Mas sama sekali tidak menanggapinya dan malah Dot yang memberitahukan perasaannya kepada Lemon, walaupun ujung-ujungnya mendapat tolakan juga. Finn pun begitu bingung dengan kekucakan tersebut. Sementara Mas karena sudah waktunya, ia pun kembali meminum protein yang mana menurutnya hal itu akan memberikan nutrisi pada otot dan juga merupakan latihan yang bagus. Namun tiba-tiba setelah Mas berkata seperti itu, muncul Kaldo yang entah dari mana menyahut perkataan dari Mas. Menyadari hal itu, mereka berdua pun begitu terkejut. Finn bahkan tidak sadar kapan orang itu berada di sana. Dia lalu bertanya sedang apa Pisionari ada di sini dengan perasaan cemas. Sedangkan Mas sendiri memberitahu Finn kalau orang tersebut adalah salah satu anggota yang telah merundungnya di kantor biru sihir kemarin. Kemudian Kaldo menjawab kalau sebenarnya ia kesini karena tertarik dengan kalian dan ingin sedikit melakukan permainan kecil sembari menunggu ujian selanjutnya akan dimulai. Pada awalnya Mas menolak ajakan tersebut karena beralasan ingin istirahat. Hal itu pun seketika membuat Dot cemas dan ia takut Mas akan jadi incaran karena telah berani lancang menolak ajakan dari Pisionari. Ia bahkan memberitahu Mas yang seketika dia ingin ajak olehnya seperti tidak ada rasa takut sedikit pun. Setelah itu Kaldo lalu memperkenalkan dirinya kalau ia adalah kepala administrasi bakat sihir yang bertugas melatih orang-orang yang telah bergabung di biru sihir. Ia bahkan memberitahu Mas tanpa pengakuannya bisa saja Mas tidak lolos jadi Pisionari. Mendengar hal itu, Mas yang awalnya menolak seketika langsung menerima ajakan dari Kaldo. Bahkan Finn begitu kaget kalau secepat itu pilihan Mas akan berubah. Karena merasa jika bermain biasa kurang seru, Kaldo pun membuat penawaran spesial kepada Mas, di mana jika ia berhasil menang darinya, maka Mas dapat lolos ujian tanpa syarat. Mendengar hal itu, tentu kelompok Mas langsung kegirangan. Bahkan Mas segera menerima tawaran itu dengan cepat, dan permainan yang akan mereka mainkan adalah ketika kau berpaling maka kau akan kalah. Finn dan Dot pun begitu kaget setelah mendengar permainan itu.
Namun berbeda dengan Mas, ia tetap menerimanya tanpa peduli risiko yang akan ia dapatkan. Sebelum permainan dimulai dengan menggunakan sihirnya, Kaldo membuat lingkaran di tempat Mas berdiri. Kaldo menjelaskan kalau mereka akan memainkan ketika kau berpaling, kau kalah yang tidak biasa. Di situ tidak ada batu gunting dan kertas. Jadi di saat Kaldo menunjuk ke satu arah, maka ia akan menghitung dari 3 sampai 0 dan jangan melihat ke arah itu hingga seluruh hitungannya selesai. Serta Mas tidak boleh keluar dari lingkaran yang ia buat apapun yang terjadi. Lalu Kaldo kembali menambahkan kalau mereka akan bermain sebanyak 3 ronde dan Mas harus mengalahkannya 3 kali untuk bisa menang. Tak lama setelah itu permainan pun dimulai dan Kaldo pun segar menunjuk ke atas sembari mengucap jargon kalau lihat kau kalah. Namun tepat ketika Kaldo sudah mulai menghitung mundur dari 3 sampai 0, ternyata Kaldo telah menyiapkan serangan sihir dari bawah untuk memaksa Mas agar melihat ke atas. Untungnya karena Mas masih sempat menyadari serangan itu, ia pun berhasil menghindarinya sekaligus memiringkan wajahnya ke samping agar tetap menjaga pandangannya. Kaldo pun sedikit memuji refleks dari Mas. Namun permainan tetap berlanjut di mana Kaldo menunjuk 2 arah yaitu kiri dan kanan untuk membuat Mas tidak bisa menghindari serangannya tanpa melihat apa yang datang dari kedua arah tersebut. Namun tanpa diduga oleh Kaldo, berhubung Mas masih punya insting yang tajam sekaligus fisik yang kuat, Mas pun memilih untuk memukul serangan tersebut. Kaldo pun begitu kaget dan tidak menyangka serangannya dapat dihentikan oleh Mas. Karena permainan semakin menarik, Kaldo pun mengeluarkan pedang andalannya yang diselimuti oleh api hitam, di mana api tersebut akan membakar apapun hingga hangus jika tersentuh. Jadi tidak mungkin Mas dapat menangkis serangannya pada ronde terakhir ini. Namun bukannya takut, Mas malah terdiam dengan memasang wajah datar. Sementara Finn yang merasa itu sangat berbahaya, segera memperingatkan Mas untuk berhenti. Namun bukan Mas namanya jika tidak berani melawan. Tak lama setelah itu permainan ronde terakhir pun dimulai. Kaldo langsung menunjuk ke 3 arah yaitu kiri, kanan, dan atas sembari memberikan serangan dari bawah untuk memaksa Mas menghadap ke arah yang ia tunjuk. Dua serangan dilancarkan oleh Kaldo namun tidak ada yang berhasil. Lalu pada saat serangan terakhir, di sini Mas dibuat dilema antara menahan serangan Kaldo atau menghadap ke atas. Namun untungnya Mas cukup cerdas dengan memilih melompat sambil menancapkan kakinya di tanah untuk menghindari keluar dari lingkaran. Akan tetapi setelah permainan usai, tiba-tiba ada burung yang mengambil kue sus Mas yang membuat ia menghadap ke samping. Untungnya itu tidak dihitung dan permainan dianggap seri oleh Kaldo. Namun menurut Kaldo dengan kemampuan Mas yang seperti itu, mungkin masih sulit bagi dirinya untuk bisa mengalahkan Margaret. Setelah menyampaikan hal itu, Kaldo pun segera pergi dari sana. Di situ Mas memberitahu Finn kalau aku akan dalam masalah jika dia tidak menahan diri. Padahal dia sama sekali tidak merapalkan satu mantra pun. Begitu juga dengan Kaldo. Dia yang sebelumnya menyadari kalau Mas sudah siap menangkis pedangnya dengan dahinya saja. Di dalam benaknya dia berkata kalau Mas benar-benar gila. Ia masih bingung apa alasan Mas untuk menjadi pisuneri suci yang bahkan lebih penting dari nyawanya. Meskipun begitu, ia akan jadi rekan yang berguna dan aku akan menunggunya sampai dia mencapai levelku. Tak lama kemudian tibalah waktunya ujian tahap terakhir. Sang host menjelaskan kalau di ujian kali ini kandidat akan melakukan pertarungan 1 lawan 1. Peraturannya sederhana, mengalahkan musuh atau buat mereka menyerah atau pingsan. Dan untuk pertandingan pertama adalah pertandingan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Mas melawan Margaret McCarran. Seluruh penonton pun bersorak menyambut kedua kandidat. Kepala sekolah Warbird menjelaskan, dalam sejarah yang tercatat di Aston, bakat yang dimiliki seperti Margaret itu sangat langka. Ini adalah saat dimana semua dipertaruhkan. Jadi jika Mas kalah di dalam pertarungan ini, maka Mas dan ayahnya akan kehilangan semuanya. Lalu Margaret berkata, tekadmu sudah bulat untuk meneruskan. Tapi itu tidak akan terjadi. Kau punya satu tujuan dalam hidupmu, dan itulah untuk memberikan ketegangan Mas. Lalu dengan santainya Mas menjawab kalau itu adalah hal yang konyol. Kemudian sebelum pertarungan dimulai, Mas mengeluarkan kue susnya dan berkata akan makan dahulu untuk memenuhi nutrisinya. Begitu juga dengan Margaret, ia pun mengeluarkan udang gorengnya sambil dicelupkan ke dalam sambal cobek beberapa kali. Mas pun jadi heran dan berkata kalau celupkan seperti itu nanti tidak akan ada rasa udangnya.
Mendengar hal itu seketika Margaret berhenti dan mengeluarkan mata gilanya, yang mana menurut Dot semakin gila matanya maka semakin kuat dirinya. Bahkan Mas pun mengakui kegilaan dan kekuatan dari Margaret. Sementara itu Kaldoi memperhatikan dari jauh, tidak ada habis-habisnya membandingkan Margaret dengan Mas. Ia berkata alasan Apter memilih Makaron karena sudah jelas perbedaan kekuatan mereka. Ia yakin Margaret dapat mengalahkan Mas. Sedangkan di dalam arena, pertandingan pun dimulai dan Margaret segala mengeluarkan tongkat dari sakunya, lalu disusul dengan aura kuat yang keluar dari tubuhnya. Saking hebatnya aura tersebut membuat penonton yang tidak tahan akan merasa mual. 大丈夫か。マカロンの実力を信頼すればこそ。それほどの魔力だ。これが神格者に準ずる。すげえ、なんて魔力だ。 Bahkan di sini Kurun juga mengakui kalau aura tersebut benar-benar hebat dan mungkin setara dengan Pisu Nari Suci. Di situ ia berharap agar Mas dapat bertahan. Mas lalu berlari untuk memulai serangan. Akan tetapi ia malah keduluan Margaret yang telah mengeluarkan bola cahayanya yang ia beri nama Nalkos. Walaupun serangan tersebut terlihat biasa, namun ketika Mas akan memukulnya seperti passing poli, Mas benar-benar terkejut kalau bola tersebut rupanya begitu berat seperti bola bowling. Bahkan dia tidak bisa menahan laju dari bola tersebut yang membuatnya terpaksa harus menghindar atau jika tidak ia akan terbentur ke dinding. Finn dan Dot benar-benar dibuat tak karuan melihat pertandingan itu. どういうことだ。マッシュならあの程度簡単に。マッシュがレシーブしきれない。このままじゃ叩き落とした。これはさすがに勝負あったか。 Di situ Margaret sudah merasa kalau ia sudah menang. Akan tetapi ketika bola tersebut terbentur ke dinding, rupanya Mas menghilang dan berhasil menghindari serangan. Para penonton pun dibuat kebingungan. Lalu tiba-tiba di saat Margaret lengah, dengan cepat Mas segera menangkapnya dan menerbangkannya ke langit untuk melakukan hempasan tulang belakang yang ia beri nama sihir Hellfall, di mana merupakan sihir yang sama saat mengalahkan Tuan Abel. てかさっきからボーリングとかレシーブとか。それでは第一試合と参りましょう。 マカロンを一撃で。 Serangan tersebut benar-benar dahsyat. Bahkan para penonton mengira pertandingan telah berakhir. Dot kemudian bertanya bagaimana cara Mas dapat menghindar dari serangan Makaron sebelumnya. Entah dapat info dari mana, Finn lalu menjelaskan kalau sebenarnya ketika Mas menahan laju bola dari Margaret, ia memilih untuk berlari ke belakang supaya dapat menghindar di saat bola tersebut menyentuh tembok. Sementara itu di arena, setelah Margaret terkena serangan dari Mas, rupanya ia masih bisa bertahan. Bahkan tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Lalu dengan wajah senang, Margaret berkata kalau ini cuma permulaan. Aku masih belum bersenang-senang, bukan begitu Mas? Tanya Margaret kepada lawannya. Nah, kira-kira bagaimanakah pertarungan Mas melawan Margaret di tahap terakhir ini? Apakah Mas dapat bertahan atau malah sebaliknya? Jika kalian penasaran, nantikan di video yang akan datang.